Suatu kali ada seorang bapak ngomong sama istrinya, "Aku mencintaimu, I love you." Lalu istrinya bilang, "Aku lebih mencintaimu." Seperti lagu bahasa Chinese, ya. Si bapak mengatakan, "Aku mengasihimu 1000 kali lipat." Dan istrinya mengatakan, "Aku mengasihimu 10.000 kali lipat." Kemudian sang bapak mengatakan, "Besok aku mau transfer uang ke akunmu, $500. Lalu istrinya mengatakan, "Kok sedikit? Tambah dong." Ini hanya humor. Menurut saudara, siapa yang lebih punya cinta? Si ayah atau si ibu? Si mama atau si papa? Waktu bilang cinta bisa ribu-ribu kali. Waktu bilang uang, istrinya gak bilang, "Nanti aku transfer $5.000, enggak. Bagaimana mengukur cinta? Sulit sekali, saudara. Ya. Tapi minimal dari waktu, tenaga, pikiran, perhatian yang diberikan, kita mengenal cinta orang tua. Saya berdoa agar semua bapak, semua ayah dan semua ibu hari ini sehat jasmani rohani. Punya sukacita dan menikmati masa menjadi orang tua, entah ayah atau kakek. Dengan anak, mantu, cucu, dengan penuh perhatian, punya waktu, ya, punya kesempatan, punya segala kebutuhan dicukupkan. Saya berdoa untuk semua anak-anak, supaya anak, mantu, cucu menjadi anak-anak yang hormat orang tua. Takut akan Tuhan, berjalan di dalam jalan yang lurus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kesedihan orang tua adalah ketika anaknya atau cucunya menjadi anak yang kurang ajar. Tidak tahu hormat orang tua, membuang orang tua. Bahkan ada yang menghina orang tua, mencampakkan orang tua. Bahkan bisa hidup melakukan kejahatan. Itu kesedihan yang terbesar. Ya. Hidupnya gak karuan, hidupnya sembarangan, melawan Tuhan, melawan hukum, melawan orang tua, merongrong orang tua. Itu adalah kesedihan yang terbesar kalau anak cucu hidupnya sembarangan, seenaknya. Bahkan melakukan hal-hal yang gak karuan dan hidup mereka itu gagal dan terjatuh. Kondisi seperti itu terjadi pada Israel pada zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim adalah zaman di mana Israel hidup dalam kekacauan. Gak ada yang takut Tuhan, gak ada yang hormat orang tua, hidup kacau seenaknya. Akhirnya Tuhan mengizinkan orang Israel itu dijajah, ditawan, ya, dipersulit, diperbudak, sampai mereka kemudian berteriak minta tolong kepada Tuhan. Waktu berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan seorang hakim menjadi pemimpin mereka untuk menyelamatkan orang Israel. Itu yang terjadi pada zaman hakim-hakim, berulang-ulang. Dan hari ini kita akan belajar salah satu hakim yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Dan biarlah prinsip kesuksesan dia dalam menyelamatkan Israel boleh menjadi prinsip hidup kesuksesan kita semua. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Satu ayat saja. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. 1, 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Samgar, sudah jarang dengar, mungkin hari ini baru dengar. Nama yang unik. Ini adalah hakim, salah satu hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari Filistin.
Dari ayat ini kita akan belajar apa rahasianya kesuksesan Samgar. Sehingga prinsip suksesnya boleh menjadi prinsip kita hari ini. Entahkah saudara jadi ayah, jadi ibu, jadi anak, jadi siapa saja posisi saudara, kita bisa sukses. Dan saya yakin saudara ingin sukses, bukan? Amin. Yang pertama, ada 4 kata penting ya. Yang pertama, kata penting muncul di ayat itu adalah Samgar. Itu kata yang pertama muncul. Ya, ada 4 kata yang kita pelajari. Kata pertama yang kita pelajari adalah Samgar. Samgar kata ini mewakili dirinya sendiri. Kita akan melihat kesuksesan Samgar dari kebalikannya. Ya. Dari analisa kebalikan. Suksesnya Samgar bukan bersandar pada dirinya sendiri. Ini yang saya mau bilang. Ini namanya analisa terbalik. Suksesnya Samgar bukan bergantung pada dirinya sendiri. Bukan karena Samgar itu lebih pintar dari orang Israel lainnya, baru Tuhan pilih dia untuk menaklukkan Filistin. Saya yakin IQ-nya sama aja dengan kebanyakan orang-orang Israel pada zaman ini. Atau zaman itu. Ya. Dia gak seperti Einstein yang luar biasa, biasa saja. Samgar juga bukan sangat-sangat kuat dan hebat seperti Simpson misalnya yang kebal, ya. Seperti Goliat misalnya yang punya tinggi 9 feet. Enggak, biasa aja dia. Ya. Israel rata-rata. Samgar juga bukan punya ilmu bela diri seperti silat, kungfu, karate yang belum ada pada zaman itu tentu, judo, ya. Atau ahli berkelahi seperti Bruce Lee, Jet Li, dan Lee yang lain. Bukan, dia biasa saja. Tapi kesuksesan Samgar adalah ketika dia mengenal dirinya dan dia mau berserah dirinya kepada Tuhan waktu Tuhan memanggil dia. Dia mau taat waktu Tuhan panggil dia. Dia rela mempersembahkan dirinya dan mau dipakai Tuhan. Itu rahasia pertama. Jadi rahasia pertama adalah bukan bersandar diri sendiri, tapi berserah diri dan bersandar pada panggilan Tuhan. Ya. Dia mengakui kekurangan dirinya, dia minta pertolongan Tuhan. Masih ingat waktu Musa dipanggil? Musa juga bilang, Tuhan aku gak pintar bicara, Tuhan aku gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi Tuhan bilang, aku akan memampukan kamu. Ya. Dan ketika Tuhan panggil Samgar, dia taat. Dia menyerahkan dirinya dan dia katakan, aku siap dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja. Termasuk saudara sekalian dengan kondisi saudara. Ya. Gak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Supaya bisa lebih dipakai Tuhan dan lebih sukses. Ya. Lalu ada orang yang membandingkan diri dan ingin menjadi orang lain. Alangkah enaknya ya. Kalau jadi seperti si Anu, si Ana, si Ono. Kita mulai pikir itu rahasianya sukses, padahal bukan. Suatu kali teman saya di Jakarta ketemu ajak makan-makan, lalu dia ngomong, wah saya lihat Pak Edi itu seneng bukan main. Selalu sukacita, tersenyum, makan itu punya nafsu. Ya memang kita jarang makan enak kali di Indonesia, ajak makan lahap. Ya, lalu dia bilang, aku pengen loh jadi seperti Pak Edi. Saya bilang yang benar. Ya, dia businessman ya, aku pendeta. Enak loh jadi pendeta. Saya bilang, ya wes tukeran yuk. Mulai besok, aku jadi businessman, aku pegang perusahaanmu, kamu jadi pendeta. Kita tukeran, coba seminggu aja, seminggu. Kita lihat. Lalu dia pikir-pikir, gak jadi Pasti banyak stres, banyak yang telepon, tanya ini itu katanya. Gak jadi. Kadang-kadang kita pengen jadi orang lain. Ya. Waktu kecil saya pernah dengar cerita pengemis dan anak raja tukeran tempat. Karena si anak raja pangeran bosen, dikurung di rumah, punya segala sesuatu. Punya pakaian, punya pegawai, punya makanan, punya minuman, punya segala-galanya. Seperti kita di lockdown. Gak bisa kemana-mana, pengen keluar. Jadi suatu kali si pangeran bisa lepas dari pengawalan, dia keluar. Setelah keluar istana, dia jalan-jalan. Wah senengnya di luar ternyata itu ya. Dan dia ketemu seorang pengemis. Wah
enak ya jadi pengemis, dia minta tukeran ceritanya. Ya. Jadi pengemis setelah diomongin, diajarin macam-macam, lalu dia masuk ke istana. Saudara bayangkan, pengemis yang nggak punya knowledge, yang dari kecil nggak punya apa, sekarang jadi pangeran, dan pangeran jadi pengemis, saudara. Pasti gak karuan, betul gak? Masuk istana, wah, toilet atau tempat air minum ini ya. Bingung, makan pakai sendok garpu dengan manner yang khusus, gak bisa. Sedangkan pangerannya jadi pengemis, gak biasa tidur di jalanan, digebukin. Saudara jangan coba jadi orang lain, pasti kacau balau. Ya, Tuhan memanggil kamu seperti sekarang ini, saudara harus menerima diri. Kalau hari ini boleh pilih jadi anak siapa, saudara mau jadi anak siapa? Kalau saudara boleh pilih jadi ayahnya siapa, saudara boleh jadi ayah, maunya jadi ayah siapa? Enak ya jadi ayahnya Pak Edi, pasti dia diperhatiin terus. Kalau saudara boleh pilih jadi mama siapa, saudara mau jadi mamanya siapa? Bosen kamu jadi anakku, ha? Mending aku jadi mamanya si Anu. Ayo, kalau boleh ulang, kamu pilih jadi siapa? Tuhan lebih bijaksana, dia lebih tahu posisimu. Sehingga Tuhan tetapkan saudara menjadi seperti sekarang ini. Jangan bandingkan diri, jangan jadi orang lain, tapi belajar terima diri. Dan kemudian berserah diri kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati dan sukses. Amin. Itu rahasia pertama. Rahasia kedua, kata yang kedua muncul adalah Anat. Anat, kata ini mewakili ayahnya. Samgar bin Anat, nah itu bapaknya Anat. Ya. Artinya, suksesnya Samgar bukan tergantung bapaknya. Nah, analisa terbalik lagi. Bukan tergantung bapaknya atau orang lain. Suksesnya manusia tidak tergantung backing, siapa backingmu, ya, siapa di belakangmu, orang yang berkuasa, orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang pinter. Ya. Ingat, semua manusia itu lemah, terbatas, ya, dan rapuh, gak kekal sementara. Suksesnya Samgar karena dia beriman dan berharap kepada Tuhan yang memanggilnya, bukan berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan yang memanggilnya dan dia yakin kalau Tuhan memanggilnya menjadi hakim, Tuhan akan menggenapkan janjinya dan dia pasti akan berhasil menyelamatkan Israel. Itu iman dan harapnya kepada Tuhan, bukan berharap pada bapaknya atau ayahnya. Saya ingat salah satu teman saya dulu di SD, ya, masih ingat dia. Dia bilang, aku gak perlulah sekolah tinggi-tinggi. Mungkin SD gak lulus juga gak apa-apa. Yang penting aku bisa berhitung. Bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi. Loh kenapa? Saya bilang. Karena bapakku kaya, tokonya besar. Nanti suatu hari toko itu akan diwariskan kepada saya. Saya akan jadi bos, ya. Yang cuma hitung-hitung aja, tambah kali kurang bagi, that's it. Ini salah satu contoh yang naif ya, so simple. Gak salah sih kalau ada anak yang mengharapkan warisan orang tua. Tapi ingat, sekaya apapun orang tuamu, ya, warisan yang dia punya, kalau kamu tidak bisa memanage dengan baik, mengelola dengan baik, akan bangkrut dan habis. Dan belum tentu, saya gak tahu, gak ketemu dia lagi kalau hari ini atau bagaimana, dia di mana saya juga gak tahu. Apakah tokonya masih ada, saya juga gak tahu. Atau sudah bangkrut, ya. Tapi poin saya adalah jangan berharap pada manusia yang sementara, yang bisa gagal. Seorang panglima di Tiongkok mengatakan, aku tidak akan mewariskan kekayaan dan harta kepada anak-anakku. Tapi aku akan memberikan pendidikan yang resmi dan pendidikan moral. Kenapa? Kalau mereka punya pendidikan, ya, modal itu, dan punya moral yang baik, mereka akan sukses seperti aku tanpa warisan.
Tapi kalau mereka gak punya kepintaran, pendidikan gak punya, moral juga gak punya, hidupnya gak karuan, dikasih satu gunung emas pun habis. Nah, permisi tanya saudara, hari ini apa yang kau wariskan kepada anakmu? Hai ayah, apa yang kau wariskan pada anakmu? Hai ibu, apa yang kau wariskan kepada anakmu? Hidup di dunia bukan mengumpulkan emas yang banyak, harta yang banyak. Goalnya untuk anak, bukan, belum tentu. Kalau kamu gak didik dia baik-baik, habis. Kalau kamu didik dia baik-baik, gak usah dikasih warisan banyak-banyak pun dia bisa eksis, dia bisa bertahan, dan dia bisa sukses. Apa yang kau wariskan? Ajar mereka sungguh-sungguh beriman di dalam Yesus Kristus. Ajar mereka punya pendidikan moral yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Berikan pendidikan secara official, ya. Berikan mereka pendidikan rohani yang baik dan benar. Itu rahasia sukses yang sejati. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan memegang janji firman-Nya. Amin. Yang ketiga, kata yang ketiga muncul di situ adalah Filistin. Jadi saat itu Israel menghadapi Filistin yang kuat. Tapi kesuksesan Samgar ya tidak tergantung kepada musuhnya. Artinya musuh tetap kuat. Tuhan tidak mengubah Filistin tiba-tiba jadi lemah lunglai, tulangnya habis. Enggak. Filistin itu tetap gagah perkasa, tidak diubah jadi orang kerdil, ya, orang kecil, enggak. Filistin itu tetap banyak jumlahnya. Gak dikurangi jadi 1 lawan 1. Ya, bukan. Musuh boleh tetap besar, musuh boleh tetap kuat. Tapi kesuksesan Samgar adalah ketika dia yakin bahwa Allah dia lebih besar dari musuhnya. Allah dia lebih besar dari segala problem. Itu kunci suksesnya Samgar. Musuh, tantangan, persoalan, dan hal-hal yang menantangnya. Boleh tetap besar, boleh tetap kuat. Tapi Allahnya yang dia percaya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat. Itu sebabnya saudaraku, jangan minta dalam hidupmu ya. Jangan berdoa minta supaya persoalanmu hilang. Masih hidup di dunia ada persoalan. Itu salah doa. Tuhan, buanglah semua persoalan. Kalau kehendakmu buatlah semua lancar, hidupku lancar terus. Ingat kalau kamu di jalan lancar terus yang ngebutnya itu bisa tabrakan juga loh. Salah doa kalau kamu minta lancar terus. Ya. Tuhan, buatlah supaya gak ada persoalan dalam hidupku, gak ada masalah. Semasih hidup di dunia yang berdosa, semasih hidup di dunia yang sementara, ada persoalan. Ada tantangan, ada kesulitan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, persoalan lebih besar kah atau lebih kecil? Akan lebih besar. Ada gempa bumi, ada kelaparan, ada kemiskinan, ada peperangan, deru perang, suku lawan suku, bangsa lawan bangsa. Terus sampai nanti perang Armageddon. Ya, baca Matius 24. Itu khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Jangan minta persoalan itu makin kecil sampai habis. Itu salah doa. Tapi berdoalah, Tuhan, beri aku iman dan kekuatan yang lebih besar dari semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Karena dengan iman dan kekuatan seperti itulah akan menolong kita gak usah khawatir. Dan kita bersama dengan Tuhan siap menghadapinya dan akan berhasil. Itu yang dialami oleh Samgar. Saya ingat seorang ibu yang pernah saya doakan, dia bilang, Pak, doakan saya kena cancer. Tapi saya percaya Tuhanku lebih besar dari cancer. Tolong doakan saya mau di kemo. Kalau sudah sembuh saya ingin pulang, Pak, Indonesia. Lihat anak-anakku semua di situ. Supaya Tuhan kasih aku kesempatan. Saya gak mengeluh, saya gak salahkan Tuhan.
saya gak sedih, saya tetap akan bersuka cita, fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan berdoa. Tuhanku lebih besar dari kanker, Tuhan bisa menolongku. Wow, saya senang mendengar kesaksian begitu. Ada persoalan, ada kesulitan, tidak takluk, tidak menjadi mengeluh, tidak menjadi cengeng, tidak menjadi sedih, kemudian berdoa juga setengah hati, no. Tuhan, kau izinkan begini terjadi, tapi aku yakin kau lebih besar. Dengan iman begitulah kami berdoa, kemudian selesai kemo, ibu itu sembuh, dites bersih, dan dia pulang Indonesia, dan boleh kumpul kembali dengan anak-anaknya di sana. Puji Tuhan. Tuhan menjawab doa orang yang sungguh-sungguh beriman dan berharap dan yakin bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah yang Tuhan izinkan di muka bumi ini. Amin. Itu yang saudara harus pegang. Kalau Tuhan izinkan terjadi padamu persoalan apapun, dia pasti tolong. Jangan cengeng, jangan cepat bersedih, keluh kesah, kemudian imanmu merosot. Tapi tetap kuat. Tuhan, Kau maha besar. Lebih besar dari persoalan apapun. Kalau Tuhan izinkan aku sampai hari kiamat, katakan, Tuhan, aku yakin Kau akan beri kekuatan. Itu janji Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak izinkan, batasmu segitu, ya sudah, kamu kembali dulu sebelum Yesus datang. Tapi kita harus siap. Kita harus punya pengetahuan itu dan mentalitas itu. Dan roh yang sedemikian yakin kepada Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Amin. Kata yang keempat, tongkat. Kata ini mewakili fasilitasnya Samgar. Untuk melawan Filistin, fasilitasnya cuma tongkat. Artinya suksesnya Samgar bukan tergantung pada tongkatnya. Tongkat dia bukan tongkat ajaib. Ya. Tongkat dia hanya tongkat penghalau lembu yang dia pakai setiap hari dalam pekerjaannya ketika menggembalakan lembu. Pekerjaan sehari-hari. Tongkat dia gak seperti tongkat Musa yang bisa berubah jadi ular, yang bisa melakukan keajaiban, enggak. Atau tongkat tukang sulap yang ada magic. Enggak, biasa saja, biasa. Banyak orang hari ini menganggap kesuksesan itu tergantung dari fasilitas. Ya kan? Kalau banyak uang, kalau banyak koneksi, kalau banyak ini, banyak itu. Belum tentu. Saudara lihat aja contohnya. Banyak anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat, punya semua fasilitas. Punya duit, punya harta, punya koneksi, punya protection. Coba lihat hidup mereka. Cukup banyak yang gagal. Memalukan, gak karu-karuan. Ya kan? Dalam meniti dan menjalani hidupnya. Gak sukses. Padahal semua fasilitas disediakan. Ingat, sebagai orang tua, kalau kita terlalu menyediakan semua fasilitas, mati-matian, sampai setengah mati, seperempat mati, demi memfasilitasi anak-anakmu, hati-hati jangan sampai mereka manja. Bisa jadi manja, bisa jadi malas, bisa jadi hidup seenaknya, perongrong, dan sembarangan. Dan akhirnya gagal dan rusak. Jangan-jangan gara-gara orang tua hanya tahu memberikan fasilitas, mengasihi dengan fasilitas, bukan dengan pendidikan rohani dan pendidikan moral yang baik. Saya ingat dulu saya masih sekolah, saudara. Ya, saya itu gak pernah punya buku tulis baru dan buku baru, textbook baru gak ada. Selalu dapat warisan dari kakak saya. Saya punya 5 kakak perempuan. Itu diwariskan bukunya, turun-temurun. Ya bersyukur waktu itu gak tiap tahun ganti edisi. Sobek pakai selotep. Sampai ke saya. Saya anak ke-6. Buku tulis, begitu udah selesai tahun belajar itu, kertas yang masih kosong disobek, bikin buku tulis sendiri, cepret-cepret. Pensil udah pendek, sambung. Sebagian saudara mengalami itu, kita keluarga besar, papa mama 9 anak. Semua harus menghemat. Saya gak minder tuh, saya pakai aja bukunya. Buku tulisnya bekas, buku teks bekas, tapi selalu saudara, bukan sombong, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2.
Di kelas saya yang paling banyak bicara, yang paling bisa menjawab guru. Kenapa? Jawabannya sudah di textbook. Sudah ada di situ semua. Ya, tahu dong, tahu saya, saudara. Anak-anak lain nggak bisa jawab, saya jawab, saudara. Fasilitas juga dalam arti tertentu. Tapi poin saya, untuk menjadi bagus di sekolah gak usah harus tas baru, buku baru, sepatu baru. Ya. Menuntut ini, menuntut itu gak usah. Apa yang ada padamu bisa dipakai oleh Tuhan. Ingat tokoh Alkitab Daud? Ketika menghadapi Goliat yang 9 feet, yang tinggi besar. Dengan pedang yang besar. Gak ada pasukan Israel yang berani. Gak ada Raja Saul pun gak berani. Dia berani. Aku akan menantang dia demi nama Tuhanku. Wow. Akhirnya Saul mengizinkan. Oke, you boleh melawan dia tapi pakai pakaian perang yang kusediakan. Jadi fasilitas negara dipakai. Begitu pakai, gak bisa jalan, dia masih remaja. Gak bisa jalan, gak bisa gerak. Kalau bukan milikmu, ingat bukan milikmu. You ngotot untuk dapat, hilang nanti. Ya, ngomong sama diri sendiri, kalau bukan milikku, bukan milikku. 1, 2, 3. Kalau bukan milikku, bukan milikku. Gak usah ngotot, gua harus punya seperti itu, gua harus punya seperti itu. Paling 2 hari gone. Jangan ngotot. Daud pakai apa adanya. Apa yang dia punya, ketapel. Yang tiap-tiap hari dia pakai, itu yang dipakai Tuhan. Yang penting bukan fasilitas, tapi siapa yang menyertai fasilitas itu. Dia berperang dengan penyertaan Tuhan dalam nama Yehova yang Maha Kuasa itu. Kena langsung. Goliat ambruk. Suksesnya Daud. Bukan fasilitas, tapi penyertaan Tuhan. Sama dengan Samgar, sama. Sebab itu saudaraku yang kekasih, jangan cari alasan. Ya. Atau menyalahkan Tuhan. Habis Tuhan gak berkati saya dengan ini sih. Habis saya gak dikasih fasilitas ini sih. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang tua. Habis orang tua saya miskin sih, makanya gue gak sukses. Habis orang tua saya begitu. Jangan salahkan orang tua. Kalau Tuhan izinkan fasilitas apa saja yang kau punya, itu bisa diberkati Tuhan. Itu bisa dipakai Tuhan. Kalau kamu menyerahkannya ke tangan Tuhan. Dan kamu yakin Tuhan menyertai. Itulah kunci sukses. Semua murid-murid Yesus pada abad pertama, gak diberikan fasilitas, gak ada deposito, gak ada senjata. Ya, gak diubah IQ-nya jadi hebat. Gak dikasih fasilitas apapun. Tapi Tuhan mengatakan apa? Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Aku menyertaimu hingga kesudahan zaman. Itu lebih hebat dari fasilitas. Dan murid-murid berhasil mengabarkan Injil, menurunkan Injil generasi ke generasi. Sampai hari ini abad 21. Puji Tuhan. Di luar yang sudah meninggal dan kembali ke sorga, orang percaya hari ini lebih sepertiga dari jumlah populasi dunia. Penyertaan Tuhan membuat murid-murid sukses. Penyertaan Tuhan membuat Samgar sukses. Penyertaan Tuhan membuat Daud sukses. Dan penyertaan Tuhan akan membuat saudara sukses. Amin. Ketika bersandar kepada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, beriman kepadanya, engkau akan berhasil. Engkau akan sukses di bumi dan di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus mengiang-ngiang di telinga kami, di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin.